salah satu relaksasi yang diberikan oleh regulator asuransi OJK dalam hal ini dalam suratnya di tanggal 30 Maret yang lalu, itu memberikan fleksibilitas, memberikan ruang kepada perusahaan asuransi, tidak hanya jiwa tetapi juga umum, untuk boleh mengakui piutang premi yang sampai 4 bulan sebagai admitted asset, sebagai aset atau kekayaan yang diperkenankan. Nah, konteksnya itu. Jadi, tapi itu pun ada syaratnya bahwa perusahaan asuransi juga harus memberikan masa keleluasaan pembayaran premi hingga 4 bulan kepada nasabahnya. Ini hanya berlaku bagi premi yang jatuh tempo sejak Februari 2020 onward dan lain sebagainya, begitu ya. Tetapi yang ingin saya sampaikan sebetulnya begini, Bu. Tidak ada kaitannya dengan relaksasi yang disetujui oleh OJK. Sebetulnya banyak produk perusahaan asuransi jiwa sudah memberikan fleksibilitas kepada nasabah-nasabahnya. Contoh, produk unit link, Bu, itu mengenal apa yang disebut sebagai premium holiday, di mana nasabah bahkan boleh tidak membayar preminya sepanjang nilai investasinya masih ada dan proteksinya tetap berjalan. Produk-produk tradisional seperti whole life, endowment, dan lain sebagainya, ketika nasabah sedang mengalami kesulitan untuk membayar preminya, itu memiliki fitur-fitur yang memudahkan nasabah dalam bentuk seperti misalnya automatic policy loan, reduced paid up, dan lain sebagainya. Jadi ini semua ada, Bu. Jadi tanpa surat dari OJK pun sebetulnya industri asuransi jiwa sudah menawarkan, sudah memberikan banyak fitur kemudahan kepada nasabahnya. Sehingga dalam hal ini kami dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia menganjurkan kepada para pemegang polis, para nasabah asuransi jiwa untuk sekali lagi memeriksa polisnya dan menghubungi pusat layanan perusahaan asuransi jiwa masing-masing. Artinya kebijakan yang diberikan regulator ini sebenarnya tidak begitu signifikan begitu ya Pak? Kalau Anda katakan ini sebenarnya sudah dilakukan sebelumnya. Sangat signifikan, Bu. Dalam arti begini, kita bicara dua hal, Bu. Yang satu, perhitungan solvabilitas, perhitungan RBC ratio. Yang kedua, layanan kepada nasabah. Interpretasi kami terhadap surat OJK adalah bahwa ini dalam rangka perhitungan solvabilitas. Bahwa perusahaan asuransi jiwa diberikan fleksibilitas untuk boleh mengakui piutang premi yang sampai 4 bulan, sebelumnya hanya boleh 2 bulan, Bu, dalam perhitungan RBC. Jadi konteksnya adalah antara regulator OJK dalam hal ini dengan perusahaan asuransi. Tetapi yang saya sampaikan tadi adalah sesuatu yang sudah berjalan banyak tahun bahwa perusahaan asuransi jiwa di dalam produk-produk asuransi jiwanya itu memberikan kemudahan kepada nasabah. Tidak ada kaitannya dengan krisis saat ini. Itu sudah lama ada, Bu. Bagaimana dengan jumlah withdrawal, Pak? Apakah sudah mulai terasa juga banyak nasabah asuransi jiwa yang melakukan withdrawal? Data persisnya mungkin nanti di akhir bulan ini gitu ya, Bu ya. Tapi sekali lagi sebetulnya wabah corona ini kan sudah kita lihat, sudah kita dengar dari akhir tahun 2019. Kalau kami cermati data 2019, terutama kuartal 4-nya, itu belum kami lihat. Nah, sekali lagi, bagaimana dengan Q1? Mungkin angka persisnya di akhir bulan ini, tetapi kami melihatnya begini, Bu, bahwa cukup banyak pemegang polis asuransi jiwa yang memahami dua hal. Satu, mereka membeli polis asuransi jiwa itu, satu, untuk proteksinya, yang kedua, bahwa investasinya umumnya jangka panjang. Dan dalam diskusi kami dengan beberapa perusahaan asuransi jiwa, ternyata cukup banyak mereka melihat bahwa sebagian nasabahnya malah menambahkan top up premi, Bu, karena melihat ini kesempatan untuk tambahkan porsi investasinya.